Halo teman-teman, sebelum mendengarkan kelanjutan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bulan episode 25. Tubuhku menghilang, kemudian muncul di depan Miss Helena. Aku berdiri kokoh membentuk tameng, tidak terlihat, mengerahkan seluruh konsentrasiku. Suara berdentum terdengar kencang. Kakiku melesak 10 cm ke dalam tanah. Tapi tamengku tidak hancur, tetap kokoh, melindungiku dari petir biru. Fala Taratana 4 berseru marah. Dia tidak pernah menduga ada yang menghalanginya, dan lebih marah lagi saat tahu petir birunya bisa ditahan. Tubuhku menghilang lagi, kemudian muncul di depan Fala Taratana 4. Tanganku teracung ke depan, dentum kencang terdengar. Guguran salju memenuhi udara. Tubuh ketua konsil terbanting 3 langkah. Aku sudah berlari ke arah Miss Helena, memastikan apakah dia baik-baik saja. Itu hebat sekali, Rah. Miss Helena bicara dengan napas tersengal, tersenyum meski lebih mirip meringis. Kamu semakin kuat, bahkan lebih kuat daripada petarung klan bulan manapun. Miss Helena baik-baik saja. Jangan cemaskan aku, Rah. Aku tidak sempat memeriksa kondisi Miss Helena. Di belakangku, Fala Taratana 4 kembali bangkit. Dia tidak luka sedikit pun. Dia terbanting hanya karena terkejut. Tidak menyangka aku akan muncul di hadapannya mengirim pukulan. Ini menarik sekali, Fala Taratana 4 berseru. Suaranya terdengar seperti bergema. Kau bisa menahan petirku, rakyat klan bulan. Tapi mari kita lihat, apakah kau bisa menahan kendali jarak jauhku? Aku tahu apa yang akan dilakukan Fala Taratana 4, tapi ketua konsil itu cepat sekali. Tangan kanannya terangkat sebelum aku sempat menghilang. Tubuhku sudah seperti dikunci jarak jauh, tidak bisa bergerak. Itu sama seperti Sally yang suka menjahili Ali dari jauh, mengait kaki Ali. Bedanya, kekuatan Fala Taratana 4 tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Sally. Dia bisa mengendalikan seluruh badanku. Kau akan memetik bunga itu untukku, Fala Taratana 4 membentak. Tubuhku terangkat ke udara. Rah, Miss Helena berseru tertahan melihatnya. Tubuhku terseret dibawa menuju bunga matahari di pojok halaman rumah Hana. Plop, tubuh Miss Helena menghilang kemudian muncul di hadapan Fala Taratana 4. Hanya saja ketua konsil telah mempelajari pola serangan itu. Dia justru menunggu kemunculan Miss Helena. Persis saat guru matematikaku itu muncul, sebelum Miss Helena sempat memukul, tangan kiri Fala Taratana 4 lebih dulu mengirim petir biru menghantam telak tubuh Miss Helena. Aku berteriak kencang, tapi suaraku tidak keluar. Kendali jarak jauh Fala Taratana 4 sangat kuat mengunci mulutku. Tubuh Miss Helena terbanting ke rerumputan, dan untuk beberapa detik berikutnya tidak bergerak sama sekali. Bangun Miss Helena, bangun, aku berteriak dalam senyap. Tubuh itu masih diam. Ayolah Miss Helena, bangun. Situasi mulai berbalik. Di belakangku, Ali dan 3 penunggang salamander juga terjepit. Tanpa aku membantu mereka dengan tameng tidak terlihat, anggota konsil leluasa menyerang. Mereka berhasil menjatuhkan 2 penunggang salamander. Sedangkan Ili sudah berkali-kali tersambar petir dan Ali menjadi bulan-bulanan pukulan. Bukankah sudah kukatakan, kalian bukan tandinganku. Aku telah mengumpulkan 400 bunga matahari. Fala Taratana 4 tergelak melihat Miss Helena yang tetap meringkuk tidak berdaya. Dan hari ini, dengan bunga matahari terakhir, aku akan membuka pintu menuju kekuasaan besar itu. Menjemput makhluk paling kuat di antara 4 klan. Kami akan menjadi sekutu paling mematikan. Aku menatap Fala Taratana 4. Aku berusaha berontak.
tapi tidak bisa. Kau mau bicara apa, nak? Falataratana 4 menatapku sinis. Aku berteriak, tapi tetap suaraku tidak keluar. Mari kita dengar apa yang hendak kau katakan. Falataratana 4 melepas kendali tubuh bagian atasku, membuatku bisa menggerakkan kepala termasuk bicara. Makhluk itu tidak akan bersekutu dengan siapapun, aku berteriak. Si tanpa mahkota tidak akan peduli siapa dirimu. Dia tidak boleh dibiarkan keluar. Sekali dia berhasil keluar dari penjaranya, kau hanya akan menerima kemarahannya selama 2000 tahun terakhir. Oh iya, Falataratana 4 terkekeh. Apakah kau pernah bertemu dengannya? Aku rasa tidak pernah. Hanya aku yang pernah bertemu dengannya 400 tahun lalu. Apa hasil pertemuan itu? Dia menjanjikan kekuasaan kepadaku, memberikan 2 klan kepadaku, klan matahari dan klan bumi. Sedangkan dia sendiri akan memimpin 2 klan lainnya, klan bulan dan klan bintang. Itu seharusnya berjalan lancar, hingga anak si peternak lebah mengacaukan semuanya. Dia menghalangiku membebaskan makhluk itu, menyerangku. Juga 3 anggota kontingennya, 3 kakakku, entah kenapa menjadi sangat sentimental dan penakut, merusak kesepakatan. Hari ini, setelah 400 tahun lalu, aku akan menemuinya kembali. Perjanjian kami harus diselesaikan. Kau akan memetik bunga itu untukku. Tubuhku diturunkan persis di depan bunga matahari dalam posisi jongkok. Aku berontak keras, berusaha konsentrasi memutus kendali jarak jauh. Tapi sia-sia. Kami benar-benar terjepit sekarang. Ali dan Ili di belakangku telah kalah. Mereka terbanting, mengerang terluka. 3 anggota konsil yang memihak Falataratana 4 berjaga-jaga, memastikan mereka tidak bangkit lagi. Semua teman terbaikku, guruku, Af, dan Malataratana 2 telah terkapar tidak berdaya di halaman rumah. Petik bunga itu untukku, wahai rakyat klan bulan, Falataratana 4 berseru sambil menjentikkan jarinya. Sekuat apapun aku menolak, tangan kananku bergerak sendiri, terdulur ke bunga matahari. Aku tidak mau memetiknya. Kau tidak bisa melawannya, nak, Falataratana 4 menggeleng. Percuma dilawan, kau akan memetik bunga itu untukku. Tanganku semakin dekat dengan bunga itu. Aku memejamkan mata, tidak ada lagi yang bisa menolongku. Saat aku sudah kehabisan harapan, terdengar raungan keras dari belakang. Aku menoleh, itu dari tempat Ali terkapar. Aku sepertinya tahu apa yang akan terjadi. Tubuh Ali dengan cepat membesar setinggi rumah Hana. Tangan, kaki, dan seluruh tubuh Ali dipenuhi bulu tebal berwarna hitam. Ali berubah menjadi beruang, mekanisme pertahanan paling primitif yang dimiliki klan bumi, seperti ikan buntal yang berubah membesar dan berduri saat terdesak. Beruang besar itu meraung melompat ke arah Falataratana 4. Tangan yang besar dengan cakar tajam memukul Falataratana 4 yang sama sekali tidak menduga serangan itu. Tubuh Falataratana 4 terpental jauh. 3 anggota konsil yang memihak Falataratana 4 bergegas membantu. Mereka menghadang beruang besar itu, mengirim petir. Beruang besar itu meraung saat tubuhnya terkena petir. Bulu tebalnya kebal petir seperti gurita raksasa di danau Teluk jauh. Petir itu hanya membuatnya semakin marah. Ia mengibaskan tangannya. 1 anggota konsil terpelanting. Aku masih belum bisa bergerak. Kendali dari Falataratana 4 masih mengunciku. Beruang besar masih mengamuk. 2 anggota konsil yang tersisa menatap jeri, melangkah mundur. Ini semakin menarik. Falataratana 4 sudah bangkit, kembali mengambang di udara. Aku tidak pernah tahu rakyat rendah klan bumi bisa berubah menjadi beruang. Kau sepertinya kebal petir, bukan? Mari kita berkelahi seperti orang bumi kebanyakan, dengan tinju. Falataratana 4 mengangkat kedua tangannya menggeram. Tangan itu mulai diselimuti petir biru yang membentuk sarung tangan besar berbentuk bola petir. Kau akan suka ini. Falataratana 4 terkekeh, mendongak menatap beruang besar di hadapannya, bersiap sambil memukul-mukulkan bola petir besar di kedua tangannya. Tubuh Falataratana 4 melesat ke depan, meninju. Serangan pertama. Beruang besar menyambut tinju itu dengan pukulan tangan. Suara berdentum terdengar, beruang besar terbanting duduk.
Tinju Falatara Tanah 4 jauh lebih kencang. Beruang itu tidak bisa menahannya. Sebelum beruang sempat bangkit, tinju berikutnya dari Falatara Tanah 4 datang menghantam dadanya. Beruang besar itu terbanting, berdebam ke tanah, meraung kesakitan. Bagaimana? Aku baru pemanasan, Falatara Tanah 4 tertawa mengejek. Beruang besar bangkit, kali ini dia menyerang duluan. Tangan kanannya memukul, tapi Falatara Tanah 4 lincah menghindar. Beruang memukul lagi. Falatara Tanah 4 menghindar. Beruang meraung marah, memukul untuk ketiga kalinya. Falatara Tanah 4 tidak menghindar. Dia menyambutnya balas memukulkan bola petirnya. Dua pukulan beradu di udara. Sekali lagi suara berdentum terdengar. Beruang itu lagi-lagi terbanting. Aku menggigit bibir. Ketua Konsil Klan Matahari kuat sekali. Kekuatan beruang besar tidak ada apa-apanya. Bagaimana kami akan memenangi pertempuran ini? Aku mengeluh. Tubuhku masih terkunci duduk di depan bunga matahari. Kau sudah panas atau belum, hah? Falatara Tanah 4 menatap beruang besar. Ini pertarungan menyenangkan. Aku suka gaya pertarungan klan bumi. Sayangnya waktuku terbatas, jadi kita selesaikan sekarang juga perkelahian ini. Falatara Tanah 4 menyerbu ke depan, mengirim tinjunya kiri kanan cepat sekali sebelum beruang siap menerimanya. Satu jab tangan kiri menghantam dada beruang membuat kaki-kaki beruang goyah. Satu hook dengan tangan kanan menghantam keras ke dagu. Beruang itu seperti petinju yang terkena pukulan KO, langsung terkapar di halaman rumah Hana. Aku sudah kehilangan teriakan. Mataku berkaca-kaca melihat beruang besar itu tumbang. Ali, teman baikku yang selalu kupanggil si biang kerok, telah kalah. Tubuh beruangnya mengecil, bulu-bulu hitamnya menghilang. Ali terkapar dengan wajah dan badan lebam biru. Ili merangkak mengambil kain dari ransel menutupi tubuh telanjang Ali. Falatara Tanah 4 mengibaskan tangan. Sarung tangan berbentuk bola petir besar menghilang. Dia mengambang kembali mendekatiku. Masih ada yang keberatan? Tanya Falatara Tanah 4. Baik, sepertinya tidak ada lagi. Falatara Tanah 4 menatap sekitar. Saatnya kita menyelesaikan urusan ini. Kau akan memetik bunga itu untukku. Falatara Tanah 4 menjentikan tangannya. Tanganku yang tadi terhenti karena Ali berubah menjadi beruang kembali bergerak meraih tangkai bunga matahari. Mudah sekali memetiknya. Sekejap bunga matahari itu telah terlepas dari batangnya. Falatara Tanah 4 mengambil bunga itu dari tanganku, mengangkatnya ke udara berseru dengan wajah gembira. Aku menginginkan kekuasaan Maha Besar. Buka kembali pintu yang pernah kubuka 400 tahun lalu. Persis setelah kalimat itu diucapkan, dari bunga matahari di tangan Falatara Tanah 4 keluar cahaya. Tiba di rerumputan, cahaya itu membentuk portal berbentuk lingkaran. Semakin lama semakin besar, berbentuk lubang setinggi manusia dewasa. Falatara Tanah 4 tertawa melihatnya. Akhirnya hari ini sekutu terbesarku akan dibebaskan. Kami telah kalah. Falatara Tanah 4 telah berhasil membuka portal menuju penjara bayangan di bawah bayangan. Tidak lama lagi, dia akan berhasil membebaskan si tanpa mahkota. Dan kemungkinan juga membebaskan tamu sosok tinggi kurus itu. Kendali atas tubuhku hilang. Tubuhku terjatuh ke tanah. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku sudah tidak bisa bertarung. Kekuatanku habis. Sama seperti Sally yang terbaring di beranda rumah. Af dan Miss Selena yang terbaring di dekat anak tangga. Dan Ali yang meringkuk di pojok taman. Hanya Ili yang masih berdiri tapi dia juga tidak bisa melakukan apapun. Kami telah kalah. Dunia paralel dalam bahaya besar.